Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul di ruang Zoom untuk mengikuti acara webinar yang dilakukan oleh Stikes Mitra Keluarga dengan tema peran mikrobiom GUS dalam peningkatan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 masa sekarang yang sedang dialami di negara Indonesia. Dan pembicara kali ini yang akan memaparkan terkait mikrobiom GUS ini adalah Bu Afrinia Ekasari dari dosen Stikes Ilmu Gizi, Stikes Mitra Keluarga Program Studi Ilmu Gizi. Beliau adalah pakar mikrobiologi pangan. Saya persilahkan saja langsung kepada Ibu Eka. Sebelum Bu Eka akan memaparkan, saya ingatkan jangan lupa mengisi pretest dan posttest di awal dan di akhir seminar webinar ini. Terima kasih, silahkan Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu Marta selaku moderator. Mungkin saya izin share screen ya, Bu. Baik, silahkan Bu. Ya, apakah sudah terlihat Ibu untuk Sudah Ibu? PowerPoint-nya? Ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menyaksikan atau mendengarkan webinar Stikes Mitra Keluarga, di mana hal ini sudah webinar series yang ke-12 yang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Stikes Mitra Keluarga. Ya, tema yang kita angkat pada hari ini adalah peran microbiome guts dalam meningkatkan imunitas tubuh pada masa pandemi COVID-19. Oke, saya slideshow dulu. Ya, oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Afrinia Ekasari, saya adalah dosen S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Ini ada alamat email saya, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh melalui email. Nah, untuk outline yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini antara lain mengenai pengertian microbiome guts, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi microbiome guts, peran microbiome guts, kemudian apa hubungan microbiome guts dan imunitas, dan karena kita dalam kondisi berpuasa maka saya masukkan microbiome guts ini saat puasa. Oke, kita mengenal ada dua istilah. Ada istilah mikrobiota, ada istilah mikrobiom. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Mikrobiota adalah keseluruhan populasi mikroba yang mencakup bakteri, kapang, kamir, virus, jamur, serta protozoa. Sementara mikrobiom adalah bahan genetik mikrobiota atau kita sebut dengan strain. Makanya kalau kita lihat di produk-produk probiotik ya, itu sama-sama namanya Lactobacillus, tetapi akhirnya beda ya. Ada Thermosilus ya, kemudian ada KCI ya, ada Rhamnosus, ada Plantarum, itu adalah strain ya. Nah, faktanya tubuh kita ini terdiri dari bakteri ya. Jadi banyak bakteri yang hidup pada area tubuh kita. Nah, bagian yang paling banyak adalah menempati di saluran pencernaan. Jadi 70% mikrobiota itu ada di saluran pencernaan. Nah, ini jumlah yang cukup besar ya. Nah, ada berapa banyak spesies mikroba pada saluran pencernaan? Kurang lebih ada 1000
ya, ada 1.000 di mana mayoritas penghuninya adalah bakteri. Jadi tadi ada bakteri, kapang kamir, virus, jamur, protozoa. Nah, ini mayoritas penghuninya adalah bakteri. Nah, kita lihat bahwa tubuh manusia dan bakteri saluran pencernaan itu hubungannya adalah simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan, di mana tubuh kita merupakan tempat tinggal bagi bakteri, ya, kemudian juga tempat bakteri untuk mencari makanan, ya. Bakteri juga makhluk hidup ya. Kemudian, kita sebagai manusia mendapatkan keuntungan berupa, hasil dari substrat yang dihasilkan bakteri itu dapat kita gunakan oleh tubuh ya, untuk membantu penyerapan zat gizi, meningkatkan sistem imun, kemudian mencegah kelelahan, mencegah penyakit degeneratif, dan masih banyak lagi. Nah, faktor apa saja yang dapat membantu meningkatkan jumlah bakteri baik? Jadi bakteri itu ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Kita sudah kenal semua ya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama adalah konsumsi serat. Ya, di mana serat ini adalah makanan yang baik untuk probiotik atau bakteri yang baik. Kemudian mencapai indeks massa tubuh normal, ya. Jadi kalau berat badan kita berlebih, sebaiknya kita, turunkan agar, bakteri baik kita dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga berpuasa. Jadi berpuasa ini dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam tubuh, ya. Kemudian istirahat cukup, tidur 7 sampai 8 jam ya. Karena kenapa? Antara otak dan perut itu adalah komunikasi yang saling terhubung. Makanya dikatakan bahwa, saluran pencernaan adalah otak kedua karena mereka saling terhubung. Oleh karena itu perlu istirahat yang cukup ya, baik bukan hanya otak tapi juga perut. Nah, kemudian hindari makanan junk food. Apa itu junk food? Makanan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrien, ya, karena bakteri juga butuh zat gizi, ya. Kemudian konsumsi probiotik, yang terakhir adalah konsumsi prebiotik. Bedanya probiotik itu adalah bakteri hidup, ya, yang bermanfaat bagi tubuh, sementara prebiotik adalah makanan bagi probiotik. Faktor pengganggu tumbuhnya bakteri baik, antara lain adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini bisa membunuh semua mikrobiota pada saluran pencernaan, tidak memandang itu bakteri baik maupun bakteri yang jahat. Nah, permasalahannya adalah ketika antibiotik ini membunuh bakteri yang baik, dia belum tentu kita bisa mengembalikan kembali koloni bakteri baik tersebut, ya. Jadi hati-hati ketika kita mengkonsumsi antibiotik. Konsumsilah memang ketika kita memang membutuhkan atau dengan resep dokter. Jadi jangan mengkonsumsi antibiotik secara mandiri tanpa resep dokter. Kemudian alkohol, ya, alkohol juga bisa membunuh bakteri, ya. Pangan olahan, pangan-pangan yang biasanya mengandung bahan pengawet, pewarna, ya, kemudian, pemutih. Kemudian selanjutnya pestisida. Pestisida juga bisa membunuh bakteri baik yang ada di tubuh. Stres. Ketika kita stres, tadi sudah disampaikan bahwa otak dan perut itu otak dan saluran pencernaan saling terhubung ya, melalui, sel-sel ya. Jadi ketika kita stres, maka dia akan mengirimkan sinyal ke saluran pencernaan. Oleh karena itu biasanya kalau kita stres ada yang suka sakit perut, bolak-balik ke kamar mandi ya. Nah itu adalah sebenarnya, komunikasi antara, otak dengan saluran pencernaan. Kemudian kurang tidur, konsumsi tinggi gula ya, makanan atau minuman yang tinggi atau mengandung, tinggi gula.
Nah, dimulai dari mana sih sebenarnya perkembangan Guts microbiome ini ya, atau bakteri saluran pencernaan. Guts saluran pencernaan, microbiome bagian dari bakteri saluran pencernaan. Jadi, kita ketika di dalam kandungan ibu, ini masih posisi steril ya, belum ada bakteri di dalam, eee, apa namanya, di dalam saluran pencernaan janin. Nah, kemudian ketika lahir ada 2 tindakan yang bisa kita pilih ya, bisa melalui cara normal, melalui, saluran lahir, bisa dengan C-section ya atau, sesar ya. Nah, akan berbeda kandungan mikrobiom yang akan tumbuh pada bayi yang lahir dengan, 2, cara yang berbeda tersebut. Untuk bayi yang lahir secara alami melalui saluran lahir, akan mendapatkan bakteri baik berupa Bacteroides namanya, ya, yang biasanya ada di saluran lahir, ya, karena kan di situ juga tempat feses ibu juga lewat situ ya, jadi dia akan mendapatkan. Sementara yang melahir dengan, cara sesar, itu tidak mendapatkan bakteri baik. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengoptimalkan bakteri baik ini sementara pada bayi yang lahir sesar ya? Caranya adalah dengan memberikan ASI. Jadi ASI ini memang, luar biasa, memang diperuntukkan untuk bayi karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk perkembangan gut microbiome yang baik di dalam tubuhnya. Nah, di dalam ASI ini ternyata terdapat Bacteroides, kemudian ada lemak, dan ada oligosakarida. Jadi ada probiotiknya, yaitu Bacteroides, dan ada prebiotiknya, oligosakarida. Jadi oligosakarida itu adalah bagian dari serat ya yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia, tetapi bisa dicerna oleh bakteri. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk membantu bayi-bayi yang, melalui cara lahir dengan cara sesar ya. Jadi, tidak perlu khawatir kalau misalnya bayi yang sesar tidak mendapatkan bakteri baik seperti halnya bayi yang dilahirkan secara normal melalui saluran lahir, karena bisa diperbaiki dengan cara memberikan ASI. Kemudian, ini bakteri-bakteriodes ini akan berlangsung selama dia belum mengalami, pemberian MPASI. Nah, ketika sudah diberikan MPASI, maka akan ada pertambahan jumlah bakteri dan juga jenisnya. Biasanya sudah tambah Lactobacillus, tambah Prevotella ya. Kemudian juga pemberian antibiotik ya pada bayi biasanya yang sakit terjadi inflamasi maka diberikan antibiotik. Nah, ini sebenarnya berbahaya bagi populasi gut microbiome di dalam saluran pencernaannya. Kemudian seiring berjalannya usia semakin besar, semakin dewasa, maka semakin bertambah jumlah dan jenisnya, dipengaruhi oleh, diet, pola makan, kemudian ada animal exposure. Jadi kalau misalnya, memelihara hewan peliharaan atau berinteraksi dengan hewan ya, ini juga bisa mempengaruhi bakteri, saluran pencernaan, ya. Kemudian pengobatan stres, ya. Kemudian, merokok. Merokok juga bisa meningkatkan bakteri jahat di dalam saluran pencernaan. Nah, bagaimana cara kerjanya probiotik ini? Jadi, probiotik ini dia akan mengkonsumsi atau, berinteraksi dengan prebiotik, ya. Probiotik itu bakteri usus baik. Di sini terjadi yang namanya fermentasi serat, ya, yang akan menghasilkan
asam lemak rantai pendek atau yang kita sebut dengan SCFA, ya, short chain fatty acid. Di mana SCFA ini akan membantu homeostatis lipid, keseimbangan lipid, mengurangi peradangan. Di samping itu, probiotik ini juga membantu mencerna triptofan. Triptofan itu protein, ya, untuk disintesis menjadi melatonin dan serotonin, di mana serotonin ini berfungsi untuk menimbulkan atau membuat kita menjadi senang, ya, happy, itu dari serotonin. Sementara melatonin itu membantu kita untuk tidur lebih baik, lebih nyenyak. Ya, jadi banyak sekali manfaat dari probiotik ini. Nah, ini adalah bagaimana probiotik mencerna triptofan, kemudian dipecah menjadi serotonin dan melatonin, ya. Jadi serotonin ini untuk menciptakan rasa bahagia di dalam tubuh, kemudian melatonin ini untuk memperbaiki kualitas tidur. Nah, ternyata perbedaan jenis pola makan itu mempengaruhi populasi atau jenis mikroba bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Di sini, berdasarkan penelitian, jadi, pola makan Mediterranean, kemudian yang, pola makan keto, vegetarian, Mediteran, ya, itu akan menghasilkan short chain fatty acid, vitamin, polifenol, dan endos yang mempengaruhi kesehatan atau health promoter. Sementara, jenis pola makan western, ya, biasanya yang tinggi protein, rendah serat, ya, animal base, itu menghasilkan amin, poliamin, dan, metil polifenol, di mana di sini, bisa mempengaruhi, atau men-trigger penyakit, ya. Jadi kita kalau makannya kurang serat, itu akan bakteri yang tumbuh di saluran pencernaan adalah bakteri-bakteri yang men-trigger, terjadinya penyakit atau disease, ya. Nah, bagaimana mikrobiota usus ini bisa mempengaruhi, ya, perkembangan penyakit kronis, ya, salah satunya adalah, COVID, ya. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa di dalam saluran pencernaan itu mikrobiotanya salah satunya adalah virus, ya, yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian penyakit gangguan metabolisme, ya, mulai dari diabetes, ya, gangguan pencernaan dan menyebabkan kanker kolorektal jika populasinya tidak berimbang antara bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, ini beberapa penyakit dan mikrobiota yang terlibat, yang jumlahnya meningkat dan jumlahnya menurun. IBS, ya, intestinal bowel syndrome, ya. Nah, ini kita lihat bahwa yang menurun adalah Bifidobacterium, Faecalbacterium, dan Bacteroides. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, Bacteroides adalah bakteri baik, ya. Dia akan menurun. Sementara bakteri jahatnya meningkat, ya. Kemudian juga untuk cancer, ya, dia akan meningkat E. coli dan Fusobacterium spp. Obesitas, nah ini kita lihat bahwa di obesitas meningkat Prevotella-nya. Ya, di kita Provotella itu berdasarkan hasil penelitian, akan meningkat seiring berjalannya, usia. Jadi semakin dewasa, semakin tua, Provotella-nya akan bertambah. Makanya biasanya kalau semakin usia bertambah, potensi terjadinya obesitas lebih besar. Kemudian diabetes, ya, di sini bakteri patogennya seperti Clostridium, kemudian ada E. coli, ya. Nah, ini ada juga Bacteroidesnya tetapi tidak, eee,
spesifik ya. Nah, bagaimana sih kita tahu bakteri-bakteri tadi ada di tubuh kita? Caranya dengan metode analisis mikrobiom menggunakan metagenomik yang menggunakan sampel feses ya. Jadi bakteri yang kita ketahui itu berasal dari feses karena feses merupakan sisa dari proses pencernaan ya, di mana proses pencernaan itu melibatkan juga bakteri di dalamnya. Jadi kenapa ketika, seseorang mengalami sakit, untuk uji klinisnya bukan hanya dari darah ya, tetapi bisa juga melalui feses ya, untuk mengetahui bakteri apa saja yang berkembang di situ sebagai indikator penyakit. Nah ini bakteri itu dibedakan bakteri baik dan jahat itu secara, eee, bahasa ya. Nah untuk secara biologinya sendiri ada bakteri gram negatif dan gram positif. Nah, bakteri gram negatif atau bakteri jahat ya itu dapat meningkatkan kadar interleukin, di mana, interleukin 6 ini adalah sitokin protein yang berfungsi sebagai pembawa pesan yang mengaktifkan sistem kekebalan terhadap invasi atau benda asing dari luar. Kemudian peningkatan peptida proinflamasi dan peningkatan kadar endoksitosis liposakarida plasma. Nah, apabila ini adalah indikator bakteri jahat yang kita temukan di feses ya, ada Clostridia perfringens, Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, Yersinia, Shigella, Salmonella, dan Ruminococcus. Nah, bakteri jahat ini biasanya menyebabkan penyakit. Bisa kita peroleh dari makanan yang eh, tidak bersih ya atau mengandung bakteri yang berbahaya ya seperti di sini ada Yersinia, Shigella dan Salmonella biasanya pada produk-produk hewani ya itu hidup ketika dia tidak dimasak dengan sempurna, tidak matang, dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan berdiam di saluran pencernaan. Nah, ini berdasarkan Hippocrates yang menyebutkan all disease begin in the gut. Jadi semua jenis penyakit sebenarnya dimulai dari saluran pencernaan. Jadi kalau saluran pencernaan kita baik, kesehatan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana mikrobiota guts ini mempengaruhi sistem imun? Jadi dari asupan makanan yang kita konsumsi itu akan menuju ke saluran pencernaan di mana di saluran pencernaan itu terdapat gut mikrobiota. Kemudian gut mikrobiom ini akan melakukan asimilasi menghasilkan metabolic enzim short chain fatty acid di mana short chain fatty acid ini bisa menstimulasi ya sel imun yang akan disalurkan ke otak, ke paru-paru dan ke saluran pencernaan ya. Jadi dari hasil metabolitnya ini yang kita gunakan untuk men-trigger atau menstimulasi sel imun. Nah, kita sering mendengar adanya eh, makanan atau minuman sumber probiotik dan sumber prebiotik. Nah, bagaimana suatu makanan atau minuman itu dikatakan sebagai sumber probiotik? Jadi, yang disebut dengan sumber probiotik ini adalah yang pertama, harus jelas bakterinya. Jadi, tidak semua makanan fermentasi itu kita sebut dengan probiotik, Bu. Berarti kayak tape juga probiotik karena fermentasi, ada bakterinya. Atau apalagi berem. Nah, itu tidak bisa sembarangan semua yang difermentasi adalah probiotik. Kita harus jelas dulu jenis bakterinya apa. Bakterinya yang baik atau bakteri jahat. Yang kedua adalah jumlahnya, ya. Jumlahnya harus yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi ada ketentuannya, tidak bisa sembarangan kita mengklaim suatu produk itu sebagai produk probiotik. Nah, yang kita ketahui atau yang sudah terbukti selama ini adalah sumber probiotik antara lain ada yogurt, kemudian sauerkraut ya atau asinan sayur, biasanya sawi asin, kubis ya, tempe,
kefir, ya. Biasanya kefir ini adalah hasil fermentasi dari susu kambing. Kemudian kombucha, kombucha itu, teh yang diberikan mama enzim ya. Jadi dia nanti akan memfermentasi si tehnya ini. Kimchi, sudah pasti kimchi kalian kenal, acar ya. Kemudian ada sumber prebiotik. Nah, di sini sumber prebiotik antara lain ada bawang putih ya, ada bawang merah, sayur, kemudian buah, kacang kedelai, dan gandum utuh. Mudah sekali kita temui ya. Jadi itu, jangan salah persepsi bahwa semua, makanan atau minuman yang difermentasi adalah probiotik. Kita harus tahu dulu apa jenis bakterinya. Nah, syarat probiotik. Yang pertama, mikroorganisme dalam keadaan hidup saat dikonsumsi, ya. Nah, untuk memastikan dia dalam kondisi hidup, yang pertama adalah kondisi saat distribusi maupun penyimpanan itu harus pada suhu dingin, ya. Kenapa harus dingin? Karena bakteri tidak tahan panas. Jadi jangan misalkan, membeli produk probiotik, katakanlah misalnya, eee, merek YA gitu ya. Nah itu jangan dipampang atau, dipajang di bagian depan misalnya di warung, tidak dimasukkan di lemari pendingin karena akan mematikan, si probiotiknya ya. Kemudian ada mitos, itu kalau, Yakult dikocok itu bakterinya mati tidak? Tidak ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang menyebabkan bakteri itu mati adalah panas ya. Panas itu ada sterilisasi, ada pasteurisasi. Jadi dia ketika terpapar panas, maka dia akan mati. Kemudian mampu berkolonisasi di dalam kolon. Tidak semua bakteri itu bisa sampai ke saluran pencernaan, ya. Ada beberapa bakteri baik yang juga tidak tahan terhadap asam lambung, ya. Ketika makanan melewati lambung, ada asam lambung di situ. Nah, ada beberapa yang tidak bisa melewatinya atau bisa mati, belum sampai saluran pencernaan, belum sampai usus kita ya, itu sudah, mati. Kemudian jumlahnya cukup. Di sini jumlahnya 5 sampai 10 miliar ya, colony unit. Jadi ini adalah satuannya colony unit per hari. Ya, makanya kalau kita lihat di produk-produk, minuman probiotik ya, ada klaimnya ya, mengandung miliaran bakteri, ya. Karena memang harus miliaran. Dengan proses distribusi yang panjang ya, kita tidak bisa memastikan berapa jumlah yang tersisa ketika kita konsumsi. Kemudian membawa manfaat bagi kesehatan. Ini harus jelas sekali lagi bakterinya apa. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang saya ambil dari artikel ya, mengenai hubungan, puasa dengan, gut microbiota. Jadi, intermittent fasting ya yang kita lakukan saat ini tuh bisa membantu, proses metabolisme dan pembentukan white adiposa ya, atau jaringan lemak. Karena ketika kita berpuasa ya, maka akan terjadi pemecahan ya, karena kita tidak makan, pemecahan jaringan lemak ya, simpanan lemak ya, di sini, membantu. Nah, simpanan lemak dalam tubuh kita itu ternyata mempengaruhi jumlah mikrobiota yang ada di dalam saluran pencernaan. Nah, ini penelitian yang diambil, dari responden yang, apa namanya, diberi intervensi untuk puasa, selama 15 hari, kemudian dilihat fesesnya bakteri apa yang paling meningkat, ternyata kita lihat yang merah ini Bacteroides yang paling meningkat. Bacteroides ini bakteri baik ya, yang sudah ada di kita sejak kita lahir. Ya, jadi, itu manfaatnya berpuasa ya, jadi meningkatkan bakteri Bacteroides di dalam tubuh kita.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan senang sekali jika ada yang bertanya atau, ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Marta, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Afrinia Eka Sari yang telah memaparkan materi yang sangat menarik sekali ya, yang harus kita ketahui ternyata ada beberapa bakteri yang harus kita perhatikan baik di dalam tubuh maupun di dalam makanan. Saya persilahkan untuk penanya, jika ingin bertanya silahkan langsung saja lewat chat. Ya, ini ada sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan. Yang pertama dari Jajang, Bandung. Izin bertanya, jika saya mengkonsumsi Yakult dengan minuman lain yang mengandung bakteri berbeda, apakah tidak apa-apa? Lalu apakah ada batas maksimal dengan konsumsi minuman tersebut? Yang kedua dari Rizka, Bekasi. Gorengan menjadi salah satu makanan untuk membatalkan puasa selama bulan Ramadan ini. Apakah kandungan dalam gorengan berbahaya bagi bakteri baik dalam usus? Silahkan Ibu dijawab terlebih dahulu mungkin. Ya, baik, yang pertama, Bapak Jajang dari Bandung ya? Ya, Ya, pertanyaannya adalah apabila minuman, probiotik dicampur dengan minuman lain yang mengandung bakteri. Nah, ya. itu tidak apa namanya, tidak bermasalah atau, tidak akan menimbulkan efek. Tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, jadi probiotik ini juga ada batas konsumsinya, ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Karena apa? Ini akan mengganggu populasi gut microbiome di dalam saluran pencernaan. Ketika bakterinya itu walaupun baik tetapi terlalu banyak, itu akan menyebabkan atau menimbulkan, efek samping seperti diare. Jadi juga harus diperhatikan jumlahnya. Di samping itu, untuk konsumsi probiotik ini juga perlu prebiotik, jadi harus seimbang. Jadi tidak makan makanan yang mengandung serat atau buah atau, tadi sumber prebiotik ya, tetapi hanya konsumsi probiotiknya. Nah, itu juga akan menjadi, masalah ya, karena si probiotiknya ini nggak dapat makanan, justru nanti akan menginisiasi atau mengambil, makanan di dalam tubuh kita. Begitu Ibu Baik. Marta. Ini tadi tambahan dari Pak Jajangnya, apakah berapa batasan konsumsinya Ibu untuk minuman tersebut gitu? Ya, kalau kita sebagai masyarakat mungkin, bukan kita nggak menghitung CFU ya, kalau CFU-nya kan tadi 5 miliar ya, gimana kita tahu 5 miliarnya. Ya bisa kita lihat dari sebenarnya, tabel komposisinya. Tadi kita tahu bahwa kebutuhan kita adalah 5 miliar CFU. Nah, biasanya di kemasan-kemasan, itu sudah ada jumlahnya. Jumlah, apa namanya, bakterinya. Misalkan, 3 kali 10 pangkat berapa, 6 atau 7. Nah, itu kita bisa tahu sudah berapa, miliar yang kita konsumsi. Atau ada juga beberapa produk yang sudah mengklaim konsumsinya harus berapa, misalnya saya harus minum 2. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan batasan yang diberikan, ya. Jadi bisa dilihat dari tabel komposisinya, ya, bakterinya jumlahnya berapa, biasanya tercantum. Nah, kebutuhan kita 5 sampai 10 miliar. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, tadi jika mengkonsumsi apa namanya Gorengan ya? gorengan, ya. Ya. Ya, konsumsi gorengan tadi, dikatakan bahwa pola makan mempengaruhi jenis diet atau pola makan bisa mempengaruhi, gut microbiome ya. Salah satunya adalah, tinggi lemak ya. Nah, eee, kalau konsumsinya tidak berlebihan, diimbangi dengan konsumsi sayur, buah, tidak akan
berbahaya bagi saluran pencernaan. Tetapi kalau itu mendominasi, misalnya hanya makan gorengan saja, tidak makan sayur, tidak makan buah, bahkan terkadang orang buka puasa hanya makan gorengan dan lontong ya, habis itu sudah nggak makan lagi ya, padahal kita masih perlu sayur dan buah dan sumber prebiotik ya. Jadi itu, ketika kita konsumsi tidak berlebihan, kemudian diimbangi dengan sumber prebiotik, supaya tidak meningkat jumlah populasi bakteri jahatnya. Oke, baik. Jadi harus seimbang ya, Bu? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Wira dari Jakarta Timur. Apakah konsumsi makanan berserat seperti vegan dan lainnya setiap hari bermanfaat bagi bakteri baik? Iya, itu jelas ya. Jadi, vegan atau ini ya, biasanya, vegan itu based on plant ya, jadi makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Tadi sudah disampaikan bahwa makanan yang berasal dari sumber tumbuh-tumbuhan ya, buah, sayur, ya, sayur daun, sayur macam-macam bentuknya ya, ada yang daun, batang, biji-bijian ya, itu bisa meningkatkan bakteriodes di dalam saluran pencernaan. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Kristi dari mahasiswa Stikes Mitra Keluarga. Bisakah bakteri baik dari produksi fermentasi menjadi berbahaya bagi tubuh kita? Ya, bisa menjadi berbahaya ketika jumlahnya melebihi, konsumsinya melebihi yang pertama. Yang kedua, tidak diimbangi dengan prebiotik, di mana prebiotik ini dibutuhkan untuk menjaga populasi dari gut microbiome. Ya, jadi bisa populasinya meningkat, justru tidak terjadi keseimbangan bakteri di dalam tubuh. Oke. Jadi lebih banyak yang tumbuh bakteri jahatnya ya, Bu, dibandingkan bakteri baiknya ya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya dari Agnes. Apakah minuman probiotik dapat mempengaruhi kadar asam lambung pada penderita gastritis? Ya. Karena ibu saya setelah meminum minuman probiotik selama 3 hari, perut terasa kembung dan diare terus-menerus. Bagaimana, Ibu? Ya, baik. Jadi, rata-rata produk, minuman atau makanan probiotik itu pH-nya rendah, ya di bawah 7, ya. Karena apa? Karena bakteri itu menghasilkan substrat asam asetat, ya. Nah, eee, ketika kita mempunyai penyakit gastroenteritis, apakah masih bisa konsumsi dengan pH rendah, probiotik dengan, pH rendah, minuman probiotik dengan pH rendah? Jawabannya bisa, tetapi harus diatur. Kalau kita tahu bahwa kita adalah penderita gastroenteritis, sebaiknya adalah kita makan terlebih dahulu, baru meminum, minuman probiotik tersebut. Nah, kalau misalnya hasilnya malah menjadi diare ya tadi ya? Iya. Nah, ini perlu dipertanyakan, bisa jadi prebiotiknya kurang, ya, jadi minumnya berlebihan atau diminum tadi sebelum makan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita penderita gastroenteritis yang tidak tahan, terhadap kenaikan asam lambung ya, jadi kan asam lambung itu bisa naik ketika di-trigger dengan asam lagi ya, jadi makin naik. Nah, oleh karena itu sebaiknya dikonsumsi setelah makan, ya, jangan sebelum makan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Stella, Bogor. Apakah apakah minuman prebiotik bagus buat diminum dan dimakan setiap hari? Ya, Ya, iya, baik. dikonsumsi setiap hari Ya, maksudnya. bagus ya Stella ya. Jadi, kita justru dianjurkan probiotik-prebiotik itu setiap hari. Ya, karena kan kita mencerna
Ya, untuk hidup kan kita pasti makan. Nah, untuk menghasilkan substrat yang baik dari makanan yang kita cerna, kita butuh prebiotik dan probiotik. Oke. Menghasilkan tadi bakteri baik di dalam usus ya Ibu juga. Ya. Oke, selanjutnya dari Hani Jakarta Timur. Belakangan ini banyak minuman kekinian dengan campuran yogurt. Beberapa di antaranya dibuat dengan cara di blender. Apa panas dari mata pisau yang berputar bisa mematikan bakteri baik tersebut? Ya, bakteri cenderung tidak tahan terhadap panas, ya. Kalaupun ada bakteri yang tahan panas seperti bakteri Lactobacillus thermophilus, itu dalam jangka waktu tertentu juga untuk, apa namanya, kontak panasnya. Jadi, mungkin dia tidak akan hilang, bakterinya Iya, tidak akan hilang, tetapi akan mereduksi atau mengurangi jumlahnya. Jadi misalnya ada 5 miliar di situ bisa jadi hanya 3 miliar sisanya, ya. Nah, oke. untuk dicampur dengan minuman lain sebenarnya tidak ada, eee, apa, tidak ada interaksinya ya, maksudnya tidak bermasalah sebenarnya, selama mungkin tidak dicampur dengan alkohol. Misalnya mau bikin, apa, yogurt dengan alkohol gitu ya, minuman ya yang penting itu tadi, alkohol itu kemudian panas, itu sebaiknya dihindari ketika kita akan mencampur dengan minuman probiotik. Oke, baik. Jadi tidak semuanya akan hilang ya, Ibu. Iya. Oke, selanjutnya dari Wulan. Bisakah prebiotik minuman seperti jus buah dan disimpan lalu dikonsumsi kembali, Ibu? Probiotik sejenis jus buah. Ya, Ya, bisa ya. Ini maksudnya buat sendiri atau mungkin bisa konfirmasi Bu ya. Mata, buat Silahkan, sendiri atau, Ibu produk komersil? Wulan, apakah ini dikonsumsi sendiri ataukah Maksudnya dibuat sendiri atau produk komersil? Oh sendiri, oke. Kalau sendiri itu ada batasannya, karena selama dia disimpan, dia akan terus beregenerasi. Jadi bakteri itu juga sama seperti manusia berkembang biak. Jadi setiap ada misalnya, ada apa namanya, kurva pertumbuhannya ya, ada bakteri baik yang dalam 24 jam kenaikannya bisa berjuta-juta ya. Jadi memang untuk, minuman yang kita buat sendiri itu, kalau bisa tidak lebih dari 2 hari ya disimpan karena, di kurva pertumbuhan itu bakteri kurang lebih 24 jam dia akan berkembang biak ya, akhirnya bertambah banyak justru nanti akan merusak si produknya. Oke, baik. Selanjutnya dari Tessa. Apakah makanan seperti sayuran yang dimasak atau tidak dimasak memiliki manfaat yang sama untuk bakteri yang baik di dalam tubuh kita? Ya, tentunya berbeda. Kenapa? Kalau sayuran mentah itu biasanya, ada kontaminasi atau ada mikroorganisme lain di dalam sayuran mentah, ya. Bisa jadi bakteri yang berasal dari mungkin, kontak dengan tanah sayurannya ya, kemudian pada saat pencucian dengan air mentah ya, jadi si bakterinya nempel di sayuran. Yang kedua adalah, selain bakteri, telur cacing ya atau cacingnya malah yang tidak terlihat. Ya, jadi cacing itu juga termasuk dalam, apa, mikrobiota di dalam saluran pencernaan ya, walaupun memang dia bukan bakteri mikro ya, tapi juga, ada di saluran pencernaan kita. Nah, berbeda dengan yang matang, kalau yang matang bakterinya pasti mati, yang pertama. Yang kedua, menghindari tadi, organisme cacing ya, cacing juga mati ya. Lintah ada juga ya yang apa namanya, kontaminasi dari, hewan ya, pada produk-produk sayuran tertentu.
itu bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau matang, kalau sudah dimasak tidak. Tetapi, kalau kita kaitannya dengan, eee, prebiotik ya, jadi kan prebiotik juga dari sayuran ya, kemudian bagaimana sayurannya apa namanya, kandungan prebiotiknya di dalam sayuran yang, dimasak ya. Untuk kandungan prebiotiknya sendiri tidak akan rusak ya, oligosakarida, tidak rusak selama pemanasannya tidak berlebihan. Misalnya kalau kita bikin ada sayur yang dimasak sampai 8 jam, nah itu kan udah nggak ada sebenarnya ya, tinggal sisa-sisa ininya saja, sampahnya saja ya. Jadi itu, memang kalau untuk, gut microbiome paling bagus yang dimasak. Karena mencegah kontaminasi bakteri lain atau hewan lain yang bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Ya, baik. Lebih baik dimasak ya Ibu dibandingkan yang mentah ya Bu? Ya, kalau kita bicara dari gut microbiome-nya ya Bu, kalau bicara Ya, dari nilai gizinya tentunya lebih bagus yang mentah ya, semua vitamin ya, dan mineralnya tidak betul. rusak, ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Ibu dari Putri. Iya. Oke. Ada beberapa bakteri baik yang di dalam usus yang berkaitan dengan kesehatan kulit kita. Tetapi kenapa tidak semua tubuh bisa merespon bakteri tersebut, Ibu? Iya, respon bakteri untuk kesehatan kulit ya tadi ya? Ya, untuk tubuh terutama, Bu. Untuk tubuh. Baik, yang pertama bisa jadi bukan tidak merespon, tetapi butuh waktu untuk, jadi bakteri itu dalam tubuh dia juga harus beradaptasi ya. Beradaptasinya artinya di sini, di saluran pencernaan itu bukan hanya ada bakteri dia saja, tapi ada bakteri lain tadi ada 1.000 spesies malah. Kemungkinan karena jumlah dia sedikit, dia mati. Mati atau tertindas dengan bakteri yang lain sehingga tidak bisa bekerja dalam tubuh kita, kok nggak ada efeknya? Ternyata karena, dia sebenarnya konsumsi kita sedikit atau sebenarnya, bakteri tersebut sudah mati. Matinya itu bisa karena populasinya tergeser dengan populasi bakteri yang lain atau satu lagi, tidak tahan terhadap asam lambung. Jadi saya ulangi tadi ada beberapa bakteri yang tidak tahan asam lambung. Jadi udah mati duluan, belum sampai saluran pencernaan udah mati duluan. Makanya perlunya mengenali jenis bakteri. Kalau kita mengatakan itu probiotik tadi sudah disampaikan juga ya, saya menyampaikan. Jadi jangan asal, "Oh ini baik pasti ini, apa namanya, bermanfaat bagi tubuh." Kita harus lihat dulu. Jadi ketika misalnya saya mau makan misalnya suplemen, suplemen yang mengandung probiotik, ini nama nama bakterinya biasanya ada di komposisi ya. Nah itu kita bisa searching sebenarnya, apakah bakteri tersebut memang bisa tahan masuk sampai saluran pencernaan atau sebenarnya dia termasuk bakteri yang tidak tahan asam gitu. Kalau termasuk bakteri yang tidak tahan asam percuma kita konsumsi, karena nggak akan sampai saluran pencernaan dan nggak akan menimbulkan efek apa-apa bagi tubuh kita, ya. Perlu ini juga kita kita sebagai konsumen perlu cermat juga. Nah, dengan misalnya kalian atau, peserta di sini mengikuti webinar ini saya juga berharap karena ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menimbulkan awareness bagi kita semua ketika kita mengkonsumsi, coba dicek. Ya, coba dicek di awareness terhadap label kemasan juga ya, coba dicek, dibaca komposisinya ada berapa miliar di situ, oh beli mahal-mahal ternyata bakterinya nggak tahan asam, atau beli mahal-mahal ternyata bakterinya nggak sampai 5 miliar, ya, bahkan cuma 10 pangkat 3 misalnya. Ya, jadi biasanya bakteri itu, dia, dinyatakannya pangkat ya, misalnya 3 kali 10 pangkat berapa gitu ya, begitu. Gitu Bu Ya, Marta. ya. Ini ada tambahan dari Putri, tetapi jika misalnya frekuensi bakteri tersebut terlalu banyak di dalam tubuh kita, apakah ada efek sampingnya, Ibu, meskipun bakteri tersebut itu baik? Iya, tadi sudah ditanyakan ya di awal oleh, mungkin saya inikan lagi ya. Jadi, Ya.
sesuatu yang berlebihan itu tentu efeknya tidak baik. Jadi kita perlu memperhatikan keseimbangan populasi mikroba kita. Jangan karena probiotik ini kan adalah, pangan fungsional ya, masuknya ke dalam pangan fungsional, yaitu pangan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini juga bukan berarti ini adalah, konsumsi pokok atau yang maksud saya, harus dikonsumsi dalam jumlah yang banyak gitu ya, karena sekali lagi populasi, mikrobiota di dalam saluran pencernaan harus diperhatikan keseimbangannya. Ketika dia didominasi hanya satu atau, 2 mikrobiota saja, maka tentunya, pencernaan ya, proses pencernaan tidak akan berjalan dengan, baik, tidak akan menghasilkan substrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu, HCFA sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi tidak boleh berlebihan ya, tadi batasnya 5 sampai 10 miliar. Jadi saya minum 1 liter, Bu, biar saya sehat. Sehat enggak diare iya entar. Ya, diare. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Materinya cukup menarik terkait bakteri yang ada dalam tubuh dan dalam makanan. Silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bu Eka. Saya tarik kesimpulannya saja ya. Jadi, mikrobiom gas ini adalah bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan bagi tubuh manusia. Semua orang itu membutuhkan bakteri yang baik dalam saluran pencernaan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, jadi bakteri itu ada 2 macam, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, bakteri jahat ini biasanya dikenal dengan nama bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif ini dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh yang ditemukan bakterinya itu pada produk-produk makanan yang tidak diolah secara sempurna, karena bakteri jahat ini akan dapat mati melalui proses pemanasan. Sedangkan bakteri baik itu biasa kita sebut bakteri gram positif, itu bakteri yang dibutuhkan oleh saluran pencernaan bagi tubuh kita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dapat meningkatkan bakteri baik dalam tubuh kita, yaitu seperti konsumsi serat, terus IMT yang normal, istirahat yang cukup, hindari makanan junk food, terus konsumsi makanan probiotik baik makanan maupun minuman probiotik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tumbuhnya bakteri yang tidak baik itu seperti stres, kurang tidur, minuman alkohol, terus tadi antibiotik atau obat-obat antibiotik, terus pestisida pada makanan, ya, terutama pada sayuran dan buah, terus gula yang tinggi dan kebiasaan merokok, ya. Jadi hal-hal yang perlu kita hindari untuk mengurangi bakteri jahat yang ada pada tubuh kita, ya. Baik, terima kasih untuk kesimpulan yang dapat saya tarik. Untuk pretestnya Ibu. Oh ya, silahkan untuk mengisi post-testnya di link chat yang sudah kami kirimkan. Untuk mendapatkan sertifikat harus mengisi pretest dan post-testnya.
Baik, terima kasih untuk para peserta webinar pagi hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar. Dari saya, moderator, cukup. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu. Silakan.